Bisa ngomong sama Sobat Sehat, Dir. Apa sih mungkin yang bisa dikerjakan untuk mereka yang memang lagi mendua? Hah? Lumayan. Iya, dibalas sama orang yang tepat. Jadi yang penting tuh adalah bukan banyak-banyakan, tapi Quality tepat-tepatan. over quantity. Iya, nggak? quality yang diberikan kepada gue akhirnya kan ketepatan dan kesinergian yang terjadi antara gue sama yang ngebales, which is dua orang itu mungkin sedikit tapi dia jalan yang tepat buat gue. Siapa dua orang ini? Oke, semua Sobat Sehat, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali sama saya lagi, Dr. Dika, di One Jack Talk, dimana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan percaya. Dan sekarang di depan saya nih, ada seorang Andira. Halo Andira, apa kabar? Halo. Halo, apa kabar? Oh iya. Nggak usah grogi gitu. Kabar baik. Aduh iya. Dan sebenarnya ini adalah kali kedua nih ketemu sama Andira ya. Kemarin kita sudah sempet nge-take, cuman ada satu dan lain hal kita mesti take ulang ya. Mungkin karena Andira kemarin belum mandi kembang kayaknya. Gigi gue ternyata ada coklat-coklatnya. Oh iya, coklatnya satu kotak lagi. Satu kotak lagi coklatnya gitu kan. Satu masih terbungkus rapi. Jadi udah, kita bakal ngobrol lagi nih. Pasti tetap asik pastinya ya. Jadi Andira ini adalah seorang dokter yang juga kebetulan, atau nggak tahu yang mana yang kebetulan ya. Sama dokter dan juga penyanyi. Penyadok, oh penyanyi dokter. Dan dengar-dengar juga nggak cuma nyanyi ya, tapi juga bikin lagu ya. Ih, kok tahu sih? Bisa bikin celana nggak? Nggak bisa, cuma bikin lagu aja ya. Oke, nah ini kenapa Andira ini kita ajak ngobrol hari ini, karena menarik gitu, Dir. Artinya gini. Ketarik. Oh iya, aduh Sri Mulat banget. Jadi kalau kita bicara dokter itu kan kesannya udah sibuk banget, Dir. Oke. Artinya kayak udah waktu lo abis buat praktek gitu kan. Tapi kok masih sempat untuk nyanyi dan bahkan bikin lagu gitu loh. Gimana gitu. Atau gini, mungkin sebelum kita ngomongin itu, gue pengen tahu lu sejak kapan sih nyanyi dulu atau ngedokter dulu? Oke. Semoga memori gue baik ya. Oke, coba ya. Harusnya 2012 mulai tersalurkan keinginan pengen masuk ke dunia musik. Harusnya? Iya, karena awalnya sukanya nge-cover di YouTube. Oke. Itu kan zamannya begitu kan. 2012 ya. 2012. Terus bokap bilang kayak, Dek, karena anak paling kecil, Dek, nggak sayang. Itu suara yang denger cuman papa mama doang, dan itu di atas jam 12 malam doang. Oh, agak angker ya sebenarnya ya. Karena kan itu adalah jam paling bebas berekspresi di rumah kan. Maksudnya biar kayak gak usah kedengeran gitu loh. Ternyata malah mengganggu. Iya bener sih. Tapi memang kadang-kadang gini, kayak segala keabsurdan tuh muncul jam segitu. Iya kan? Iya gak segala sih? hal yang kayak random nongol di kepala tuh jam-jam 12. Ada klasifikasinya tuh, katanya ada yang morning person, ada yang night owls gitu. Berarti lo night owl ya? Iya banget. Nah terus akhirnya gimana? Terus abis itu karena ada dukungan dari sang ayah dan ibu, wah ini berarti kan udah direstui kan untuk masuk ke situ. Tapi gue kira gue dikasih koneksi gitu atau dibantu. Terus Nyata dia bilang ya tapi dicari sendiri ya musisinya. Oh berarti bukan pakai orang dalam ya, Dir ya? Gitu bang, bener. Terus apa yang lu lakukan? Apakah lu langsung kayak bikin rekaman sendiri di kamar mandi atau gimana? Mau gitu? tahu nggak, modal satu untuk bisa ini itu dalam hidup harusnya ya adalah satu, modal nekat tapi nggak boleh malu-maluin. Oke, ceritain maksudnya nekat tapi nggak mamelin seperti lu tuh gimana? Oke, ini versi terelaborasinya. Aduh, ya. elaborasi itu apa sih artinya? Apa sih Put? Elaborasi Put? Di, ada ini nggak? Coba dibukain Jo, Mike dibukain. Diperjelas. Oh, diperjelas. Iya. Jelas. Tadi Yes. sampai mana sih? Oh, gimana ya caranya? Arti elaborasi apa? Bukan. Iya, gimana caranya lu bisa nekat tapi nggak malu-maluin? Ini penting banget. Dulu tuh kan zaman Twitter juga ya. Tahu nggak apa yang gue lakukan? Apa tuh? Gue ngedem-demin semua musisi. Pas zaman-zaman musik tuh baru hype kembali, kayak zaman Run keluar, Soul Vibe. Raisa aja belum ada, Bu. Raisa udah lahir tapi kan Raisa. Udah. Oh iya, maksudnya udah ada tapi belum dia belum sekarang. Belum rilis waktu itu. Terus gue udah ya. Udah deh, baru 2 tahun ya, baru belum album se-hype pertama. sekarang lah pokoknya. Betul. Gue DM-in, bunyi DM-nya begini teman-teman. Tring. Iya, ada itunya gitu ya? di handphone mereka. Iya, oke. Ya. Gue bilang, "Hai, aku Andira. Aku pengen banget jadi penyanyi, mau nggak dengerin aku nyanyi? Aku kirimin suaraku." Di DM-nya pakai voice voice note yang namanya ya, DM tuh. Terus apakah lu langsung diblok-blokin atau gimana tuh? Enggak, itu namanya Jalan Yang Maha Esa. Dibales. Oh, semuanya ngebales lu? Ada 2 doang yang bales dari 10 yang gue DM. Oke, 20% lah. Lumayan. Iya, dibales sama orang yang tepat. Jadi yang penting tuh adalah bukan banyak-banyakan tapi tepat-tepatan. Quality over quantity. Iya.
quality yang diberikan kepada gue akhirnya kan ketepatan dan kesinergian yang terjadi antara gue sama yang ngebales, which is 2 orang itu mungkin sedikit tapi dia jalan yang tepat buat gue. Siapa 2 orang ini kalau boleh tahu? Oke, pertama dibales sama 10 to 5. Dulu zaman I Will Fly baru keluar ya. I Will Fly gitu kan. Terus Soul Vibe. Oh, langsung big fish ya istilahnya ya. Iya kan, maksud gue kayak siapa aku dibalas oleh mereka gitu kan. Terus gue kayak ya udah happy pastinya kan. Terus kita ketemuan deh. Setelah ketemu, saat ternyata ada satu dan lain hal. Gue nggak tahu apakah gue dijaga oleh kuasa yang lebih besar, diarahkan ke yang salah satunya, tanpa gue yang ngarahin ya, kayak tiba-tiba yang satu aja gitu. Tiba-tiba yang satu hilang, jadi percayalah di ghosting ya. Gue yang di ghosting. Iya, lu di ghosting berarti kan. Berarti ya buat sobat sehat yang pernah di ghosting sama orang. Tapi pilihannya cuma 2, jadi ketahuan dong siapa yang ghosting gue. Ya kan gue nggak tahu yang mana. Iya kan nggak ada apa-apa. Ya udah. Pokoknya intinya adalah gue end up sama bikin lagu sama Handi dari Soul Vibe sama Rio dari Soul Vibe. Gitu. Keluarlah single pertama judulnya Enyah. Enyah, berarti kalau kita makan kan suka enyah ya? Iya, itu bercandanya sama lagi. Iya, renyah, pasti pengen pikir renyah ya, karena emang itu doang kepikirannya. Oke, tapi maksud gue setelah itu lu apakah langsung meledak gitu artinya? Sejujurnya, iya. Oh iya, agak sombong ya, iya. Gue pikir lu bakal kasih kita semacam inspirasi lagi gitu ya? Bukan. Jadi waktu itu kan pas gue rilis, itu tuh dibanding-bandinginnya sama si Ibu Raisa, gue juga kaget. Oke. Jadi pas lagunya keluar, suara gue dibandinginnya sama suara dia. Mungkin karena sejenis ya, apa sih istilahnya setipe, sekarakter itu dia maksud gue. Gitu. Sejenis. Nah itu yang suara agak berkokok itu bersejenis. Tapi gue nggak berkokok. Oh enggak ya? Oke, gue percaya. Apa namanya? Iya, dibilangnya sejenis. Nah itu kan jadi kayak pro dan kontra. Dia ngikutin, gitu. Enggak dong, kan bernyanyi adalah kebebasan. Yang ada tuh Raisa ngikutin lu kan? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Oh, pikir. Okay. Tapi bahaya banget ya. Oke, terus. Terus konsepnya kan adalah membandingkan tuh ya. Tapi emang wajar sih ya, maksudnya iya wajar, gue malah happy lah. Apalagi kita bicara netizen gitu ya, kan senang banget membahas sesuatu dari perspektif mereka gitu. Yes, bebas kok. Bebas gitu, akhirnya apa ya udah orang akan gampang untuk bilang kalau ada yang nongol setelah yang lebih hype duluan nongol, oh lu copycat, gitu, lu niru gitu kan. Gitu. Tapi terus apa yang lu lakukan? Apakah lu mengenyahkan pendapat mereka seperti judul lagu lu? Oke. FYI itu terjadi pas SMA ya. Jadi rilis-rilisan itu pas kelas 2 SMA menuju kelas 3. Setelah tunggu tadi pertanyaannya apa? Namanya siapa silakan. Oh enggak. Pertanyaannya adalah apakah langsung meledak tadi? Oh iya. Itu. Nah, lu pengen ngomong lagi ya? Iya, meledak itu enggak. Pengen nyombong lagi gue pikir. Jadi bukan meledak sih, cuman kayak jadi talk of the music enthusiast lah, kayak itu ada yang suaranya mirip, ada yang itu segala macam. Kebantu sih public negativity aja. Apa sih publicity, negative publicity. Ya itulah. Negative publicity gitu. Dan lu enjoy dengan itu? Negative publicity is also publicity, you know. Oke, baiklah. I mean it's inevitable. Ya, tapi paling enggak lu emang bisa nunjukin lu punya ini juga kan, kualitas juga gitu loh. Enggak cuma sekedar cari sensasi doang kan, enggak. Iya, enggak dong. Gitu. Yaudah, terus akhirnya itu kan gue masih SMA tuh. Bokap gue sebagai strategis gitu, dia ikut andil dalam alur bermusik gue. Tadi pertanyaannya kan meledak atau enggak ya? Kenapa gue ke bokap gue ya? Ya kita bicara silakan gimana awalnya dokter atau penyanyi dari awal dulu kan. Oke, jadi setelah meledak itu, setelah cukup ada. Jadi talk of the ya sempat diramaikan lah oleh pembicara netizen. Jadi cukup high demand, terus jadi kayak kapan single kedua? Gue juga kaget kan, kayak kok banyak yang suka sih gitu kan. Terus akhirnya karena pada saat itu high in demand ya kita nyiapin lagu kedua. Terus gue waktu itu menyanyikan bukan beberapa sih, ada satu jingle minuman manis gitu. Air gula ya? Enggak. Gue pikir air gula ada kemasannya. Tapi kaget loh gue kayak amazing gitu. Oke, sebentar. Ini kan SMA, artinya sebenarnya lu adalah seorang penyanyi yang kemudian sekolah dokter. Yes. Tapi lu kan tahu ya namanya dokter itu kan sekolahnya nggak gampang gitu loh. Itu dia, Pak. Kenapa lu menjadi dokter? Itu bokap gue bilang Andira.
kalau mau jadi penyanyi, ntar saingannya sama ratusan juta orang. Kalau mau saingan sama Tompi doang, jadi penyanyi sama dokter gitu. Oh, oke. Jadi memang benar-benar bokap lo kayaknya adalah seorang strategis deh. Tapi nggak marah kok gue disuruh masuk kedokteran. Oke. Terus akhirnya lo mencoba. Langsung masuk juga? Enggak. Oh enggak. Kalau tadi single langsung meledak, dokter nggak langsung meledak juga ya? Gue nggak diterima di 8 kali ujian, coy. Oh, oke ya, Tuhan maha adil memang sih. Enak aja. Tapi tadi gue mau mengeja tapi kok udah ya. Iya, TI kan males ya, tanggung banget. Jadi setelah 8 kali nyoba kayak aduh ini bukan jalan gue nih. Oh, sempat mau nyerah. Oh, sorry, udah nyerah waktu itu. Oh, gue udah masuk ke fakultas lain. Oh, sempat kuliah tempat lain. Apa kuliahnya? Maksudnya jurusannya? Psikologi. Apa yang bisa saya bantu? Oke, enggak lah, kita enggak akan ngomongin itu hari ini. Oh ya. Terus apa namanya? Tapi hati dan badan ini kayak masa sih cupu banget sih dia nggak nyoba lagi, masih di tahun yang sama ya, jadi bukan mundur tahun. Gue nyoba, ada gelombang terakhir dibuka di 2 universitas, udah nothing tulus lah, udah ya kan, ketulusan udah kuliah ya. juga kan di psikologi. Enggak sih, baru orientasi di yang satu lagi. Oh, baru ospek. Gitu. Okay. Jadi pas tes yang di 2 tempat itu diterima di dua-duanya. Oh, bergantian dari 8. Tapi lucu ya, dipikir-pikir lu berarti kan nyoba 10 kali. Ancur, iya lagi. Ya kan yang dapat 2, ya nggak sih? Ya kita kembali di One Jack Horror ya, ini adalah sebuah yang kayaknya ada mistis-mistis nih kayaknya. Itu persistensi kita butuh untuk bisa. Tapi artinya memang ini merupakan sebuah rumusan Andira nih. Apa tuh? Dari 10 minimal 2 dapat. Iya ya? Iya kan? Berarti bisa juga tuh buat yang lain, ntar mungkin ada yang mau coba 10 kali. Mungkin aja kali bisa gitu. Nggak tahu sih itu bisa digeneralisasi apa gitu. Iya, oke, tapi paling enggak sekarang lo akhirnya menjadi dokter. Iya. Sekarang lagi apa? Lagi koas? Lagi di sini. Iya. Baiklah. Kita bisa ganti tamu nggak sih? Lo lagi internship kah maksud gue? Iya, lagi shift, tinggal 1 bulan. Lagi praktek di Suyoto, Rumah Sakit Suyoto. Oke, jadi mungkin buat sobat sehat yang masih belum begitu familiar dengan istilah internship, koas. Jadi kalau dokter itu memang agak panjang. Ada alurnya, nanti mungkin ada visualisasi. Saper ya. Oke, pertama kali kita masuk ke kuliah dulu, duduk cantik, dengerin dosen. Terus habis itu kita beres dapat sarjana kedokteran, kita masih harus koas. Koas itu bisa 2 tahunan lah ya kira-kira ya. Abis koas juga masih belum dipercaya nih. Ya kan, kita masih harus kerja di bawah pengawasan supervisor. Iya, namanya internship. Nah, sekarang Andira lagi di tahap itu. Nah, itu di Suyoto tadi ya. Suyoto. Nah, pertanyaan gue, ini lo abis udah lagi internship begini, masih sempet nggak tuh bikin lagu? Malah nyanyi? Lagi heboh-hebohnya. Karena kayaknya ini adalah state gue yang paling sudah bertemu banyak hal dan kejadian, terus jadi menuangkan perasaannya lebih luas. Lo pernah nggak bikin lagu based on pasien? Untungnya enggak sih. Ya bisa aja kan, lo bisa aja dong, bisa lah gitu. Hah? Bisa lah. Ya bukan, bisa aja lu ngeliat ada pasien gitu kan, bisa. Oh kasihan nih bisa, diabetes bener. Gitu. Oh enggak berdasarkan penyakit. Lu bikin kenangan termanis. Sebenarnya itu soal kencing manis sebenarnya, enggak pernah ya. Tapi gue bikin lagu di UGD sering. Kok bisa gitu maksud gue? Karena gue kan nggak kalau bisa standby, jadi ya udahlah gue bikin diri gue nggak ngantuk ya dengan nulis lagu. Oh tadi kan lu night owl ya, karena emang mungkin ide lu tuh. Plus jaga malam kan, gue nggak bisa tidur, standby kita di IGD. Tapi kalau ada pasien gawat gimana? Ntar aku dikit lagi. Iya, gue kesampingkan dulu nulisnya. Yang penting itu. Oh jadi intinya sekarang lu dalam tahap dimana lu justru lagi banyak ide ngalir dan itu masih bisa lu kerjain. Iya, untungnya. Tapi kesibukan jamnya kayak lu kan perlu rekaman, perlu ya mungkin ketemuan sama penyanyi lo atau gimana, itu gimana? Penyanyi tuh? gue. Oke. Lu bikin lagu buat lo sendiri berarti? Oh iya bener juga lo. Lah gimana sih? Bingung gue, kok jadi diam bingung sendiri ya, apa yang dia kerjain diam bingung. Jadi gue Nggak, lu kan bikin lagu buat gue sama ada buat orang juga. Itu dia maksud gue. Gitu. Gue pikir begitu bilang pengarang lagu adalah untuk bikin lagu untuk orang lain. Tapi mostly buat lo. Kalau mostly bicara banyaknya. Sekarang dari jumlah mostly gue yang makan sih lagunya. Oke, berarti dari 10 2 buat orang ya? Enggak. Iya lagi baru 2 yang out. Pas juga kan tuh bener-bener 10 ya? banding 2. Tapi gue gak suka jadi yang kedua. Oke, baiklah. Soalnya yang ke-10 ya. Oke, jadi intinya sekarang masih sempet tuh untuk kayak rekaman. Sempet untungnya. Tapi biasanya rekamannya udah pas pakai baju dokter gitu. Jadi gue satset, jadi misalkan habis rekaman langsung ke IGD. Jadi udah keadaan siap ke
jadwal berikutnya, nggak ada. Tapi lu nggak pernah ketukar kan? Lu ke rekaman bawa peralatan IGD atau lu ke IGD bawa peralatan rekaman? Nggak pernah kan? Enggak dong. Oke, tapi gini Dir, ya tetap aja lah namanya lu ngerjain dua hal, pasti ada yang dikorbanin ya nggak sih? Dalam arti gini contoh, waktu lu mungkin yang lain bisa dipakai buat nongkrong cantik sama teman-temannya atau mungkin rebahan di kamar, ini lu harus ke studio, ya kan? Apa sih suka dukanya lu ngebagi dua begini? SMA gue, salah gue, gue pas SMA. Kenapa sih SPOK gue jelek banget? Kenapa? SPOK gue tuh kayak subjek, predikat, objek itu tuh kayak suka kebalik gitu. Maaf ya. Iya, mungkin lu bikin lagu jadi lebih nggak ketebak gitu. Kayaknya gue menghapus boundaries pembuatan kalimat gitu. Iya, jadi bukan aku cinta kamu tapi cinta aku kamu gitu. Aneh banget lagi lalu. Enggak lagi gitu. Oke. Terus jadi gimana? Gue lupa tadi. Oh iya. Lu tadi suka duka itu dia. Nah, duka gue tuh udah gue rasakan dari SMA. Yaitu? Lagu sedih habis itu. Yaitu? Masukin ya. Lagu sedih yang paling sedih. Nah. Kok abis itu sih? Iya. Iya benar. Temen-temen gue pada nongkrong, gue at home, tapi itu jadi berlanjut. Itu sampai gue kayak dicomblang-comblangin kayak, "Dir, lo nggak mau main ini, lo nggak mau deket sama?" Nggak gitu. Oke, lu memilih untuk di rumah untuk bikin lagu. Bikin lagu tuh. Gue baru bisa bikin lagu tuh FYI. Sebentar. 1 tahun lalu. Oh baru ya. Enggak, tapi gini, lu ada yang nggak ada kejanggalan dari percakapan gue? Apa? Kan gue nanya, apa suka duka lu membagi dua antara dokter sama penyanyi? Oh iya. Dia cerita pas SMA. Oh iya. Dia kan menjadi dokter dong. Oh makanya gue bilang duka gue tuh mostly pas SMA, pas udah jadi dokter sama penyanyi, kayaknya dukanya udah nggak ada, udah nggak gue rasakan sebagai duka. Karena lu udah belajar cara ngebagi waktu yang dan lu bisa menyikapi dengan lebih bijaksana, karena lu udah ngejalanin itu dari SMA gitu. Karena gue merasa ini udah permintaan gue, konsekuensi kehidupan yang gue pengen jalanin. Tapi lu jadi ini nggak kurang tidur gitu nggak? Nggak apa-apa, bisa ditutup. Nggak, maksudku tapi iya. Iya. Lo tidur sejam berapa hari? Sehari berapa jam? Gue kan bisa ketularan tuh, ketukar-tukar. Kecelakaan biasa ini. Berapa jam dalam satu hari? Ngenyek banget lagi. 2 jam biasanya kalau seriusan 2 jam sehari. Kalau jaga malam. Kalau jaga malam, kalau nggak jaga malam 5 jam lah. Oh, ya masih oke banget lah itu. Oke, tapi maksud gue, lo akan sampai kapan dari kayak begini? Maksud gue, lu kan pasti punya planning dong. Melotot lagi gue kayak. Iya, bisa zoom in zoom out kan, ntar zoom in zoom out gitu. Tapi maksud gue gini, lu ntar kan pasti bakal kayak dokter, apalagi begitu lulus internship, kepikirannya antara praktek terus atau jadi spesialis sekolah lagi. Itu mungkin akan sangat jauh lebih sibuk dari lu sekarang, Dir. Apalagi kalau bicara PPDS ya, ya gue yang mungkin udah ngalamin duluan gitu kan, atau teman-teman juga yang lain, lu kayak hampir gak punya waktu lagi buat ngapa-ngapain. Lu bener-bener kerja tinggal di rumah sakit lah gitu istilahnya. Makanya namanya residen ya. Iya, karena memang tinggal di sono gitu istilahnya. Lu gimana tuh pandangan rencana masa depan lu dengan seperti itu segala macam? Untungnya sudah direncanakan kalau memang di apa ya? Apa sih di apa? Dikadalin, dikibulin apa? Kalau direstui. Oh, kalau direstui. Sama yang Maha Esa, gue pengennya ngambil spesialisasi atau ada tambahan. Kok gue mau nggak, gue kan nggak ada yang lucu ya. Lagi ngomongin restu ilahi, terus ketawa-ketawa. Lucu sebelah mana coba? Gue tuh takut gue salah ngomong. Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Gue rencananya mau ngambil gizi. Oh, berarti tapi kan gizi ada 2 nih, ada yang spesialis, ada yang magister. Ya. Jadi pas lagi nunggu E-shape untuk mengakomodir keinginan gue untuk jadi dokter gizi, itu gue ngambil course 3 bulan waktu itu di Stanford. Oh, lu langsung sana berarti? Atau online? Enggak, hybrid dia bisa gitu. Jadi gue sebenarnya sekarang udah certified nutrition science consultant. Terus ngapain lagi lu sekolah kalau gitu? Itu dia. Orang ini punya perencanaan hidup yang bener apa enggak sih? Sumpah gue bingung asli. Orang tuh kan punya plan gitu ya, step by step gitu kan. Ya udah kalau emang lu ngerasa udah cukup ya lu ganti arah gitu loh. Tapi lu gimana nih? Kayaknya gue merasa ya tetap butuh validasi gelar dari juga ya sih dari Indonesia sendiri lah gitu. Berarti lu istilahnya sekarang baru certified tapi lu belum punya gelar apa-apa berarti kan? Gue pengennya ngambil MGZ dulu sih. Kenapa lu suka soal gizi? Kenapa? Maksud gue dari berbagai macam pilihan, kenapa lu pengen ngambil gizi? Karena itu
apa ya, hal yang kadang-kadang mungkin overlook ya. Kayak lo karena lo makan setiap hari, lo nggak tahu bahwa makan tuh adalah investasi lo tuh seumur hidup. Ya harusnya diperhatiin karena itu unsur yang penting dalam kehidupan lo sehari-hari. Dan harusnya sih kita nge-highlight apa yang kita makan, karena apa yang kita makan kan jadi tabungan kita. Yang orang bilang you are what you eat, itu lo setuju? Setuju lah banget, total. Dan apakah lo melihat bahwa orang-orang kita nih masih apa ya, masih abai gitu kali ya? Sebenarnya gara-gara pandemi ya, jadi awarenessnya sebenarnya meningkat sih. Jadi makan jauh sehat lebih, gimana? yes, ya, banget. Ya bener banget. Tapi jadi lo akan ngambil apa tuh? Spesialis atau akan ngambil? Jadi MGZ magister dulu. Doain ya, ini kan masih rencana. Semakin banyak yang mendoakan, harusnya semakin amin. Didengar, amin. Dari 10 orang yang berdoa, 2 orang. Terus jadi ada sebuah program dari sebuah universitas yang menawarkan kalau kita ngambil magister dulu, untuk pengambilan spesialisasinya nggak usah full. Oke, jadi kayak setahu gue kayak di UI gitu modelannya ya? Iya. Bisa tinggal nambah doang gitu kan? Iya, gitu. Jadi total jadi magister dan juga spesialis tuh hanya dalam 3 tahun. Gue udah bayangin Dr. Andira Utami MGZ SPGKI. Oke, pokoknya yang kalau lagi diundang ke acara MC-nya belibet ngomongnya. Panjang banget, soalnya gue pernah tuh kayak gitu, panjangin gila udah kayak dua baris sendiri ininya gelarnya. Gitu. Oke, tapi lu udah mulai ngeplan gitu ya, artinya mau ngapa-ngapain segala macam, dan apakah lu akan tetap sebagai seorang penyanyi dan Iya dong. Tetap. Apakah lu akan bikin lagu tentang sayur-sayuran mungkin? Keren tau tuh. Biji-bijian. Itu lagu apa sih? Lu gak tau lagu itu? Enggak. Padahal lu tau gak lagu itu? Enggak. Sumpah pada gak tahu. Enggak, yang bikin gue jadi terinspirasi adalah mungkin nanti di masa depan, di saat gue pada akhirnya menjadi lebih tua dan menjadi penyanyi yang udah considered senior, gue akan bikin lagu-lagu anak. Tentang tentang sayur, tentang vitamin yang sehat. Thank you ya. Tapi orang dewasa juga boleh kok. Boleh. Tapi lu bikin lebih dark gitu. Enggak. Bisa nggak lu bikin lagu melankolis tentang sayur gitu? Enggak, pokoknya fix buat biar anak-anak tuh suka makan makanan yang sehat. Ya mulai sekarang aja, lu kan udah certified juga. Coba bikin deh. Kan bikin lagu maksudnya. Iya, bikin coba dari sekarang gitu maksud gue. Bikin lagu tentang sawi. Jangan spesifik namanya. Nggak mau. Kan, nggak menjual. Ya, tapi kan keren gitu. Itu ada filosofinya. Dia pahit tapi menyehatkan. Iya benar. Tapi hidup udah pahit, jangan makan yang pahit. Oke lah, baiklah. Belibet. Oke, Dir, tapi maksud gue gini, ada nggak kisah mungkin seru lo atau lucu gitu ya, yang berhubungan sama lo sebagai dokter dan sebagai penyanyi? Misalnya gitu, ada pasien lagi lo tolong gitu kan, wah kritis, tiba-tiba bangun, Andira ya, gitu misalnya contoh. Enggak semagis itu tuh memang baru terjadi. Baru terjadi 2 minggu lalu. Itu jam 3 pagi, pasien datang dengan keluhan kayak anamnesis ya. Pasien datang keluhannya sampai melungker kayak udang gitu, Pak. Saking sakit. Apa sakit apa dia? Perut? Ulu hatinya. Oke, terus? Terus udah rebahan, tiduran, udah dicek segala macam. Pas udah enakan, kan kita meriksa ya, observasi. 15 menit kemudian gue datengin kayak, gimana Mbak, udah enakan? Terus jawabannya dia, tapi ini Andira ya? Andira yang nyanyi menghilang gitu. Iya lagi gitu. Iya lagi lo ngomong gitu deh. Iya. Oke, terus lo ini gak disuruh nyanyi gak? Dia aja foto. Tapi gak disuruh nyanyi? Terus gue bilang, tapi saya udah kucel ya, gak apa-apa kan. Iya. Udah gitu doang sih. Tapi lo gak disuruh nyanyi maksudnya? Gue kebayang kok takutnya pas disuruh nyanyi dia mulus lagi gak ya? Gue baru ingat. Apa tuh? Yang lucu adalah dia bilang, loh bukannya dokter lagi di situ gitu. Berarti dia update. Berarti thank you loh. Fans dan follower setia gitu ya. Dia tahu loh, bukannya dokter tadi di sini. Udah di sini aja dok gitu. Iya nih gitu. Lo begitu ngeresepin ini nggak ada obat sama CD album gitu ya? Sekalian ya kayak makan ayam tuh kan. Malah jadi takut kalau dia masih nggak enak karena kan ada beban tambahan. Aduh kalau gue nggak bisa sembuhin ntar dia review lagi. Tapi kan bisa maklum. Mungkin sibuk rekaman gitu kan. Jangan dong. Oke, Dir, gue ada ini nih, Dir, ada games buat lo ya. Jadi ada special request nih dari tim bahwa kita pengen main this or that. Boleh. Jadi gue akan kasih 2 pilihan ya. Lu jawab cepat aja. Nanti baru kita bahas kenapa. Boleh. Pilih satu ya, nggak bisa dua-duanya. Dokter atau penyanyi? Penyanyi. Masa sih? Ya nggak tahu. Nggak tahu, berarti lu masih milih penyanyi. Oke, nggak apa-apa, ntar kita bahas. Tapi nggak gitu juga. Ya udah ntar dulu. Ntar, klarifikasi ntar. Okay. Yang kedua, cowok posesif
atau cowok penyayang? Iya kali, penyayang lah. Ya kok gampang banget sih, salah kayaknya gue. Kayaknya gue salah deh apa? Oh iya salah gue. Cowok posesif atau cowok cuek? Ah sial. Nah baru dibener. Cuek. Oh cuek, oke. Karena nanti kita simpan dulu, ntar dulu. Yang terakhir, bubur diaduk apa nggak diaduk? Enggak. Berarti makan udah terapi. firm. Karena gue makan sayurnya dulu, ayamnya dulu gitu. Oke. Oh lu mesennya ayamnya doang bang, ntar bubur besok gitu. Makan ayam dulu, buburnya besok gitu kan. Yang pertama, berarti lu lebih senang jadi penyanyi bener ya? Itu mungkin yang God given-nya gitu loh. Karena kan kalau pas jadi dokter kita usaha, kita makan buku tebel-tebel, kayak gue merasa butuh usaha yang super duper. Penyanyi tuh kayak bernafas kali di. Artinya gini, kalau nanti seandainya lu ada dalam kondisi lu harus memilih. Wah. Lu akan meninggalkan gelar dokter lu dong? Nggak mau. Lah, kan tadi misalnya contoh, kan gue nanya dokter atau penyanyi. Iya. Misalnya, nauzubillah min dzalik. Dokter kalau gitu. Tadi kan lu bilang penyanyi, sebenarnya gimana sih? Ini kalau keadaannya udah mau the end of the world, gue akan memilih menjadi sesuatu yang lebih impactful. Oke, oke lah, baiklah. Tapi oke, berarti gue nangkap gini, secara refleks lo sebenarnya mencintai dari hati lo yang terdalam adalah seorang singer, penyanyi. Tapi gue boleh ini nggak? Boleh, ya lap dulu aja silakan. Ngaca dulu ya. Enggak, mau ngasih tahu kalau izin ya. Oh iya nggak apa-apa. Mau ada kanebo nggak? Kanebo juga boleh. Oke. Jadi apa tadi aku jadi lupa. Oh ya, dari hati lo yang terdalam itu ada nempel di sini. Coba tolong di zoom nanti ya. Ini bukan gimmick loh, ini Andira hebat loh, dia bisa apa aja lucu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kok banyak banget? Ya udah, nggak apa-apa, ini masukin aja. Nggak boleh. Nanti iya dah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ntar dikat dulu. Oke, udah bagus lagi Dir, udah aman sekarang. Tadi ngomongin soal tadi, jadi kalau deep down inside sebenarnya lo lebih pengen seorang penyanyi ya kan? Iya. Artinya lo ngerasa itu adalah panggilan jiwa lo. Deep down inside. Deep down inside, nggak ada daunnya ya harusnya. Tapi boleh nggak apa-apa. Deep down inside boleh tahu ya. Boleh. Oke, maunya begitu ya. Tapi tadi kalau lo bicara soal kebermanfaatan, lo bermanfaat buat orang lain, lo sebenarnya milih sebagai dokter. Iya. Oke, fine. Ini terdengar klise, tapi gue super into humanity lagi, paham gak? Oke, artinya lo altruis. Paham gak sih? Paham. Kayak Sobat sehat paham kan? Paham kan sobat sehat ya? Paham ya. Oke. Jadi intinya lebih ke arah kayak kemanusiaannya kuat banget gitu kan. Kalau kayak gue punya 1.000 triliun, gue akan bantu semua orang. Makanya tolong dia. Berarti kalau 999 miliar belum ya? Maksud gue tuh gampang banget tergerak hatinya. Kayak, Oke. Gitu. Oke. Intinya berarti Andira adalah seorang yang sangat humanis. Oke. Yang kedua tadi, kenapa lu lebih pengen punya cowok yang cuek daripada cowok yang posesif? Padahal kan banyak orang juga yang ngerasa kalau cowok cuek tuh kayak ya Allah kayak nggak punya cowok gitu loh. Karena selama ini sama yang kayak gitu. Sama yang apa? Maksudnya yang cuek? Cuek. Tapi kita ajarin dulu apa arti diperhatikan lebih. Definisi cuek itu gimana? Apakah dia benar-benar membebaskan lu mau pergi sama siapapun atau misalnya dia inisiatif minim itu adalah cuek menurut gue. Untuk apa misalnya? Untuk menyenangkan hati di sebelahnya dong. Oh gitu. Kayak kalau bisa kita misalnya lagi jaga di IGD gitu kan, gue nggak tidur, ya dibawain kayak kirim kopi kayak apa kayak. Oh agak sih. agak lumayan ya, agak levelnya agak susah ya, agak demanding ya sebenarnya ya Andira ini. Nggak, maksud gue kan gue nggak punya banyak request, tapi di saat lo bisa fill in that tiny space of Andira yang lagi needy, karena gue nggak needy sama sekali. Oke ya. Ya lagi jaga malam dikirimin kopi masih oke lah ya. Iya dong. Jadi kayak ada move kecil yang selalu gue pasti hargain dengan super duper gitu. Oke, artinya sebenarnya cueknya bukan berarti lu mau kemana juga dia bodo amat, enggak gitu, tapi lebih ke arah kayak ya nggak apa-apa deh agak-agak yang nggak romantis amat. Iya, karena kan sering kali gitu ya, misalnya orang kan ada tuh cowok yang tipenya kayak suka ngirim bunga gitu kan. Oh itu juga gue terlalu banyak nggak mau. Iya kan lagi jaga gini tiba ada karangan bunga gitu, papan kan selamat gitu misalnya, selamat bertugas gitu nggak ya. Jangan jadi, dong. Agak ribet. Oke, berarti itu masih bisa dimaklumin ya. Karena kalau cowok posesif bikin ribet kali ya. Kita jawab konsulen susah. Lu pernah nggak dapet? Iya banget, pernah. Oh, iya, dan pernah. itu udah cukup sekali aja. Oke, apa?
ada hujan meteor. Bukan, itu motor trek lewat. Oke. Tapi lu pernah punya cowok yang posesif? Pernah. Gue jadi nggak bisa berkarya, sumpah demi apapun. Oh iya? Kenapa? Kan bikin lagu nggak masalah. Ya karena kan kalau bikin lagu gue ketemu produser, gue ketemu songwriter cowok, gue ini segala macam. Ada Valentino Rossi lewat. Oh bukan, dia supir truk. Gitu. Jadi sampai even lu cuma sekedar ketemu produser pun dia nggak ngasih. Kayak ngapain sih gitu. Ngapain sih? Orang lagi mengembangkan hidup lu marahin. Oke. Berarti ya emang lebih enak yang cuek tapi masih bisa. Ya oke lah. Ya sebenarnya yang nggak ekstrim banget gitu ya. Kan nggak seru juga lu jalan sama cowok gitu kan. Berduaan kemana? Oh ya nggak apa-apa ya. Nggak juga dong. Iya. Pasti nggak ada. Jadi nggak berasa punya cowok juga jadinya. Oke. Yang ketiga soal bubur. Diaduk apa nggak diaduk? Kenapa lu lebih suka? Karena biasanya gue membagi regio buburnya. Regio. Jadi ada. Lu bikin penempatan gitu ya? Iya, beneran. Oke. Jadi misalkan pagi ini gue makan yang segini dulu deh. Hah? Gitu. Terus lu makan ntar sorenya lagi gitu? Iya, sumpah. Jadi gue bubur kan kelamaan jadi nasi lagi gak sih? Bubur ya? Bubur lu pesen pagi, sore udah balik jadi beras. Ini hal yang mungkin fun fact, tapi banyak banget orang yang kayak udah nyerah lah kalau sama gue tuh bisa makan sesuatu 1-3 hari kemudian. Dan gue tetap happy. Hah? Contoh apa bisa contoh? Banyak lagi. Semuanya. Lu masak sekarang lu untuk lu makan lusa gitu? Bisa. Oke, baiklah. Gini, konsepnya adalah nggak langsung dihabisin, moderately. Karena emang gue pada saat itu nggak selapar itu untuk ngabisin, dan itu adalah cara yang tepat untuk apa? Maintaining weight. Dan juga ekonomi sih ya. Jadi hemat. Kalau sama gue tuh hemat. Wow, berarti ini calon suaminya Andira akan sangat berbahagia ya, karena akan long lasting sepertinya beras di rumah ya. Kayaknya. Wow, oke. Tapi intinya lo kalau makan bubur pakai kacang apa enggak? Pakai kacang atau enggak? Enggak lagi. Iya, gue juga mikir kok ada sih orang makan bubur pakai kacang ya? Gue nggak suka lagi. Ada yang makan pakai kacang nggak kalau bubur? Enggak. Itu tuh ngerusak teksturnya tuh nggak sih? Iya, kayak lu bubur tuh lu pengen yang lembut-lembut, lu makan kacang. Tiba-tiba ada yang berantem gitu di mulut tuh kan. Iya, karena lu pengen kiri lo lembut karena lu keras gitu kan, jadi kayak bingung sendiri. Gue sepaham. Oke, sobat sehat, pokoknya jangan pakai kacang ya kalau makan bubur ya. Nggak enak. Oke, itu jadi ngatur gini dah. Siapa lu gitu. Oke, jadi ini berarti ya kalau gue sih ya, gue jujur aja nih, kalau gue makan bubur gue juga nggak diaduk. Karena gue menghargai. Hah? Kenapa tidak ngomongin bubur ya? Tapi gue pengen mengkampanyekan ini gitu, maksud gue. Lu pernah nggak ngerasain jadi tukang buburnya? Udah nata sawi nggak pakai sawi? Enggak. Nata cakwe, udah menghias dengan taburan suwir ayam. Lu aduk-aduk depan muka abangnya. Dia nggak sedih. Gue sih kayak kemon itu karya gue. Lu pernah nggak ya? Lu ke ini coffee shop? Tahu kan lu beli apa itu yang suka di latte gitu? Kan udah dibikin. Lu kocok. Gue tahu solusinya apa. Apa? Kasih lihat ke orang yang bikin, di foto dulu. Ya, oke lah. Ya udah pokoknya begitu lah. Oke lah. Gue takut kita ngobrol makin jauh ngomongin kopi sama bubur. Jadi mungkin lu bisa ngomong sama sobat sehat, Dir. Apa sih mungkin yang bisa dikerjakan untuk mereka yang memang lagi mendua? Hah? Mendua kerjaan maksud gue. Oh, kaget gue. Tadi dokter sama penyanyi. Oke. Mungkin ada juga yang lain banyak ya, kayak misalnya ya tadi lah punya bisnis A sama punya kerjaan B gitu. Misalnya contohnya memang butuh effort untuk nyimbanginnya. Tips gitu ya? Iya, do's and don'ts. Oke. Nah, silakan coba ngomong sama sobat sehat. Ke situ kan? Enggak, aku sama. Hai. Iya, nggak usah kenalan lagi juga, nggak usah kenalan lagi. Oke, tips nomor 1, time management is key sih. Kayak lo harus punya organizer, mau itu bentuknya buku, mau itu bentuknya di digital device, bebas. Tapi lo harus time management yang jelas, nggak boleh ngawang di kepala kayak oh ya nanti sore ada ini, enggak. Lo tulis menitnya kayak 7.15 sampai 8.45 gue di sini. Paling terlambat berangkat dari tempat 8.55 itu time management tuh kayak bener-bener kunci itu nomor 1. Kedua kok nggak ada keduanya ya? Nggak, gue tuh udah mulai ini loh kayak nyatet, ini orang keren ya gitu loh. Gue udah mau ngikutin apa yang lo kerjain dan gue penasaran sama nomor 2-nya. Ada apa nggak? Harusnya ada, tapi gue tuh lagi mengurutkan skala prioritas mana yang duluan gitu. Berani untuk berkata tidak terhadap apa gitu kan. Iya, itu apa ya, gue mau nanya itu apa maksudnya gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya judulnya gini, you can't please everyone, atau lo nggak bisa membuat semua orang happy. Jadi lo harus tahu
kapan aja dan siapa-siapa aja yang harus dikorbankan pada suatu waktu-waktu tertentu gitu. Tadi ya skala priority lah ya. Iya, oke, berarti priority scale itu harus di set banget. Oh, itu top 2, bener banget lagi. Yes, udah inget. Ngomong sendiri kagum sendiri juga. Harusnya lu yang ngomong sobat sehat yang kagum gitu. Gue mau ngomong warga lagi. Iya, kenapa keluarnya warga lagi? Tunggu, time management 1, priority scale 2. Nomor 2. Ketiga, lu jangan kasih gue tatapan itu dong. Oh, iya, okay. Yang ketiga adalah self reward in a good way. Jadi di saat lo udah tahu lo bekerja super keras, it's okay to rest. Oke, berarti artinya lu juga harus tahu kapan lu butuh istirahat dan butuh healing ya. Lu kalau healing ngapain? Jangan pakai healing dong. Oh, kenapa emangnya? Nggak tahu, kayaknya lagi diperdebatkan kayak healing, mau liburan aja. Oh iya, oke. Iya, kayaknya paham gak sih? Iya, karena orang mikirnya healing itu adalah untuk nyembuhin penyakit yang beneran ada gitu, padahal ya enggak juga kali. Jadi bersembunyi di balik konsep healing itu loh, ngerti gak sih? Oke. Kalau gitu gini, lu refreshing ngapain sih biasanya? That's the word. Self reward, itu dia. Self reward lu gimana? Self reward gue gampang banget. Apa tuh? Gue kan suka nyetir. Jadi gue jalan-jalan nyetir sendiri. Drag race gitu? Enggak. Gue pikir ngedrift gitu enggak ya? Enggak, gue suka biasanya karena gue suka nyetir, balik lagi tadi. Gue suka nyetel lagu, terus gue suka ada di video klip dunia gue sendiri itu kayak berasa lagi. Bisa jadi, tergantung gue di daerah mana. Kalau lagi macet apa yang mau dipikirin coba lu? Yang ada emosi. Tapi gue tetap memikirkan sesuatu. Oke, gimana cara gue motong lampu merah nih? Visionary gitu kan, kayak enak deh, jadi kayak lo kadang-kadang ada di satu tempat tapi lo bisa merasa jadi melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda sih, itu tujuannya. Tapi kalau lo nggak pakai kacamata? Pakai sekarang. Pakai. Kalau kan nanti kan bocor, kelihatan kameranya kan. Oh iya, enggak. Iya juga sih, benar. Tapi tolong, ini yang episode kedua kasih tahu ya kalau ada itunya lagi. Ayo terus. Oke, gue akan menjaga dulu. Oke, udah. Terus dikit lagi sebelah kanan. Lanjut, Aman. Ini metabolisme bagus artinya. Iya, karena. Lo kenapa? Kok enggak? Keringetan gue. Tapi kan gue cool, orang gue cool gitu ya. Ya jadi ya. Cool dong, ampun deh. Ya udah, oke. Yang keempat ada lagi, Dir? 3 sih kayaknya magic number. Oke, magic number ya. Jadi bukan 10 lagi ya, tapi 3. Oke, Dira, terima kasih banget nih. Kalau kita mau terusin bisa sampai berhari-hari kita ngobrol sama lu ya kayaknya, karena emang lu juga kayaknya happy banget buat ngobrol dan gue juga happy banget bisa ngobrol sama lu. Thank you very much. Bagus lah. Ada orang tuh biasanya kan ini ya agak low profile gitu ya. Udah, aduh terima kasih gue yang seneng gitu. Ini mah enggak, bagus lah. Box. Ngapa? Gue suka optimisme lu, Dir. Keren. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ya, Dir. Ya, baguslah gue ngundang lu kesini ya. Jadi thank you banget udah mau merah. Tomat udah. Lu ngomong sama tomat sekarang. Iya, enggak apa-apa. Kelihatan seger. Ya, jadi thank you banget sudah berbagi dengan sobat sehat semuanya. Jadi kita bisa tahu nih gimana caranya untuk bisa ngebagi waktu. Time management is key. Is key. Oke, dan buat sobat sehat yang mungkin juga tadi pengen ngelihat juga episode yang lainnya, jangan lupa nih untuk subscribe, kemudian like, comment, and share YouTube-nya kita di OneJack TV, dan juga bisa lewat Instagram juga. Di situ bakal banyak banget informasi yang keren-keren di onejack.indonesia. Jangan lupa di likes, di komen, di share juga, dan di follow pastinya. Itu dia ya. Sekali lagi thank you banget ya Dira, sampai ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Kita bisa ngobrol lagi mudah-mudahan. Dan buat sobat sehat semuanya, sampai ketemu lagi di OneJack Talk berikutnya. Gua dari pamit. Stay safe, stay healthy. Terbalik. Stay healthy, stay safe. Bye.